Selamat berjumpa kembali semuanya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas masih dengan integrasi numeri, tapi dengan metode Simpson sepertiga. Kali ini kita akan membahas yang Simpson sepertiga dulu. Jika yang waktu itu integrasi trapesium menggunakan aproksimasi polinomial dengan orde pertama, kali ini yang Simpson sepertiga dia menggunakan aproksimasi polinomial orde kedua. Dan itu sama aja kita mencari jumlahan kontinu atau integral dari interpolasi polinomial orde 2, mana S0 dan S2 nya adalah batasnya. Kita bisa lihat di gambar A, ini merupakan integrasi Simpson sepertiga, sedangkan yang B itu integrasi Simpson 3/8. Kalau yang A ini dia menggunakan parabola, yaitu orde 2. Kalau yang ini fungsi kubik ya, pangkat 3 ya, polinomial orde 3. Kita akan fokus ke A, luas parabola di bawah kurva ini sebagai aproksimasi fungsinya. Nah, kita bisa menuliskan formulanya sebagai berikut. Ini adalah formula Simpson sepertiga, yang mana hanya adalah B kurang A per jumlah partisi. Jadi ini adalah rumus umumnya. H itu B kurang A bagi N jumlah partisinya. Sama seperti integrasi trapesium, kita bisa banyak membuat partisi-partisi agar aproksimasi integralnya bisa lebih baik lagi. Misalnya kita harus membuat lebih banyak partisi, dia akan menjadi seperti ini. Tentu dia akan menghampiri integral dari fungsinya dengan lebih baik dan akurat. Jika kita masukkan ini semuanya, ini satu, kita jumlahkan semuanya, itu sama aja kita menjumlahkan formula tadi, yang mana H ini adalah B kurang A bagi jumlah partisi N. Nah, ini kalau 2, ini 6, ini sama aja kayak H per 3, sama kayak rumus tadi, makanya dia namanya Simpson sepertiga. Ini fx0 tambah 4 fx1 tambah fx2, ini ada fx2 nya lagi. Nah, coba kalau kita perhatikan yang koefisiennya 4 ini depan fungsi x yang ganjil. Nih, saya bilang ganjil karena ini S1 yang 4 nih. 3 selanjutnya akan ada 5, x5 nih. Makanya kalau kita buat dalam suatu grup sigma, dia akan menjadi seperti ini. Ya. fx0 dan fxn tidak termasuk dalam sigma karena mereka hanya sendiri saja. Sedangkan ini ada banyak nanti. Kalau kita lihat lagi yang X urutan genap, fx2, fx4, di sini akan ada fx4 lagi karena ini sampai fxn kurang 2, yang berarti ini kalau dimulai dari genap, kalau fxn kurang 2 ini pasti akan genap juga. Baik, maka kalau ini ditambah ini kan jadi 2 nih. Kalau fs4 nanti ditambah lagi sama sebelahnya yang fs4, dia akan jadi 2 fs4. Makanya ini jadi 2 nih rumusnya. Ini rumusnya jadi 2 kali fxj, yang mana j-nya itu adalah genap. Sedangkan fx0 dan fxn ini terpisah, tidak berada dalam sigma. Kalau kita buka hanya menjadi B kurang A bagi jumlah partisi atau N, rumusnya akan menjadi seperti ini. B kurang A bagi 3 kali N. Baik, ayo kita masuk ke codingnya. Mula-mula kita CLC clear dulu karena kita tidak bermain plot di sini, jadi kita tidak perlu menggunakan plus O. Selanjutnya saya tulis. Mula-mula yang jelas kita perlu input data. Apa yang perlu kita input di sini? Waktu itu dalam yang integrasi trapesium saya menggunakan subs ya.
Kali ini saya akan coba menggunakan inline. Nah, dengan inline misalnya kita mau mencari integral dari fungsi eksponen si x. Jadi perlu kita masukkan batas atasnya, itu batas awalnya itu kita perlu jumlah partisi. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah menghitungnya. Kita masuk ke bagian perhitungan. Bagian perhitungan. Apa yang perlu kita hitung di sini? Oh ya, kita perlu segmennya. Itu selangnya delta H atau kita sebut di sini sebagai H. H ini adalah B kurang A bagi N jumlah partisi. Karena kita perlu sigma di sini, seperti biasa ada dua macam sigma di sini. Kita perlu identitas awal dari penjumlahan. Itu misalnya F1 sebagai perwakilan fungsi yang isinya ganjil. Oke. Dan F2 sebagai yang genap. Kita perlu sigma mereka berdua. Jadi kita perlu identitasnya dulu. Baik, selanjutnya adalah masukkan sigmanya. Ada beberapa cara di sini. Saya akan menjelaskan dua cara. Cara yang pertama itu saya akan menggunakan sigma ini 1/1. Itu menggunakan for i. Kita lihat i-nya di sini. Kita langsung masukkan hi saja. For hi sama dengan hi itu dimulai dari mana? H1-nya. Kita tidak masukkan X0, kita tidak masukkan Xn. X0 ini A, FA, ini FB. Kita mulai dari 1 sampai N kurang 1. Tentu ini I. Kalau HI itu artinya A ini yang sebagai awalnya ditambah si selang pertamanya, itu akan jadi X1. Ingat? Jadi dia mulai dari A tambah si H, bergerak sebanyak, dia tambahnya 2 terusan, 2 selang terus. Jadi kita tambahnya 2 selang sebanyak 2H menuju ke I kurang 1, N kurang 1. Atau kita bisa sebut sebagai yang terakhirnya B kurang H. Maka di sini kita bisa menuliskan F1 itu sama dengan F1 tambah FHI. Oke. Kita sudah mendapatkan sigma FHI. Selanjutnya kita cari sigma FSJ. For J sama dengan, dimana mulainya dari awal? Mulainya dari 2, H-nya ke 2 sampai N kurang 2. Artinya HJ itu A tambah 2H. Dia selangnya tetap 2H karena dari 2 pasti ke 4, dia nggak ke 3. Kalau ke 3 dia H saja. 2 selang sampai B kurang 2H karena sampai N kurang 2. Jadi kita bisa menuliskan F2 itu sigmanya FH2. Baik,
Kemudian yang terakhir kita masukkan formulanya. Formulanya itu saya akan masukkan yang atas ini. Fs0 tambah ini 4 kali 2 yang Sj tambah Fsn. Jadi Fa tambah 4 kali yang genap tambah 2 kali yang ganjil tadi tambah 2 kali yang genap tambah FB. Jadi kita punya totalnya itu kita lihat di sini yang atas sudah, ini B kurang A per N ini adalah H. Baik, bagi 3 ini H per 3 kali formula. Kemudian kita bisa langsung display. Hasil integrasi Fx adalah to string dari total. Kita bisa plotkan, tampilkan fungsinya di sini. Baik, sudah selesai untuk cara yang pertama, dan ini yang merupakan bagian output. Baik, ini dia. Yuk kita coba run codingnya. Saya save dulu. Pangkat X saya mau cari 0 sampai 10 misalnya. Saya ingin 8 partisi saja. Chicken. Oops, ada error di sini. Oh, SJ. Kita masukkan batas awal 0, 10. Saya ingin 8 partisi. Maka untuk fungsi EXPX integral dari 0 sampai 10, beginilah aproksimasinya. Hasil aproksimasi. Barangkali ini akan membuat kalian bingung. Saya masih punya satu cara lagi, yaitu menggunakan for dengan metode yang lain atau teknik yang lain. Seperti ini. Kita bisa membaginya dalam satu for saja. Kita bisa buat for untuk yang ganjil dan ada lagi for untuk yang genap. Caranya bagaimana? Tentu saja for tetap i-nya 1 sampai n kurang 1. Ini lebih mudah, saya harap. Baik, yang mana xi-nya itu kita buat terus 1 sampai akhir, sampai n kurang 1. Yang mana xi-nya itu ya tentunya a tambah i kali h. Kemudian kita perlu membagi dua partisi. Ada X yang genap, ada X yang ganjil. Untuk X yang ganjil, tentu hasil pembagiannya XI bila tidak genap. Bila dia ganjil, tentu dia tidak habis dibagi 2. Ya, ingat, bilang ganjil dia tidak habis dibagi dengan 2. Modul, kita bisa menggunakan modulur di sini. Masih ingat tahu apa itu modulur? Kalian sudah lewat aljabar group, seharusnya sudah tahu ya. Oke. Jadi kalau tidak habis dibagi 2, dia pasti ganjil. Karena dia ganjil, kita akan melakukan operasi yang ini, FHI. Oke. Sedangkan jika tidak ganjil maka genap. Sudah jelas. Maka kita langsung saja menuliskan yang
sigmanya. Rumusnya sama di sini. Kali saya ini adalah for yang selanjutnya. Kita tidak perlu. Formulanya sama saja. Baik, jika kita run ini, saya akan menghapuskan ini sebagai pembanding. Ayo kita run codingnya. Sama 0, 10, 8. Hasilnya agak berbeda. Oh, maaf. Ini ada salah di sini. Seharusnya saya menggunakan I bukan HI. Ingat? Karena I ini yang ganjil genap bukan SI-nya, tetapi yang ganjil genap itu I dan J yang keberapa. Oke. Jadi HI, HJ itu tidak peduli genap atau ganjil. Bahkan bisa saja itu bilangan desimal. Baik. Kita sudah menemukan kesalahannya. Jadi ini H modulo, I ini ganjil. Jika dia ganjil, maka akan melakukan perhitungan yang ini. Baik, saya akan menuliskannya di sini. Ini namanya jika ganjil. Yang sedangkan ini untuk yang genap, karena tentu ini akan habis dibagi 0. Kalau tidak habis dibagi 0 ganjil, dia akan melakukan perhitungan ini. Jika dia habis selain itu, pastilah yang habis dibagi 0, yaitu si genap ini. Dia akan melakukan perhitungan F2. Lalu kita masukkan seperti biasa rumusnya. Lalu kita run codingnya. Dia tidak dihapus. Untuk membanding, ini yang benarnya. Kita run lagi 0, 10, 8. Nah, 2276. 2276 4964. Nah, ini sudah benar hasilnya. Baik, sudah benar hasilnya. Ini dia codingnya semua. Anda bisa menggunakan cara yang ini ataupun cara yang ini. Baik, saya akhiri penjelasan materi berikut. Jaga kesehatan semuanya. Terima kasih.